Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mewawancarai seniman musisi. Ayo ikuti keseruan kita, guys. Oke, dadah. Oke guys, kita akan ke rumah narasumbernya guys. Rumahnya dekat kok guys. Habis ini kita belok ke situ. Tuh ada tulisan rumah Garuda guys. Yaudah guys, kita tunggu sampai di rumahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif. Dan saya Fadil. Kami dari SD Muhammadiyah Bantul Kota ingin mewawancarai Bapak. Siapa nama Bapak? Saya Pak Nanang Rahmat Hidayat, tapi sering dipanggil Nanang Garuda. Apa asal mula Bapak bereksperimen membuat alat musik? Jadi alat musik ini dibuat di tahun 2022 untuk mengiringi pentas wayang purba. Wayang purba itu wayang yang dibuat dari bahan kulit tapi bentuknya wayang golek. Nah, karena bentuknya purba dan dia akan cocok kalau diiringi alat-alat musik yang harus dibuat sendiri dan menggambarkan situasi zaman dulu, zaman purba. Jadi terpaksa harus bikin sendiri. Nah, setelah itu keterusan sampai sekarang bikin macam-macam, nggak hanya untuk wayang purba. Kenapa Bapak memilih menjadi musisi membuat alat musik? Nah, ralat dulu kalau disebut musisi bukan, tapi karena kemudian yang tadi bikin alat musik itu lama-lama jadi hobi, ya mau nggak mau belajar, tapi bukan pemusik, jadi pembuat alat musik. Kemudian kalau sekarang bisa bermusik itu juga baru latihan dan belajar dari teman-teman yang memainkan alat musik. Sejak kapan Bapak membuat alat musik? Nah tadi 2022, jadi di pertengahan pandemi. Apakah Bapak pernah tampil atau syuting untuk eksperimen alat musik? Nah, kalau syuting sedang membuat pernah sekali, ada mahasiswa yang ingin membuat dokumentasi. Terus kalau untuk kepentingan misalnya video klip, pentas itu belum pernah. Cuman kalau pas pentas di syuting, nah. Apa saja alat musik yang ada di rumah Bapak? Nah ini kalau disebutkan semua lama, nanti mungkin kamu bisa lihat-lihat. Kurang lebih ada 100 yang bikin sendiri, yang beli koleksi alat-alat musik etnik maupun yang modern sekitar ada 40-an. Jadi totalnya ya sekitar 140. Nah, disebut satu-satu kan lama, banyak, dan aku juga nggak apa. Bagaimana cara memainkan alat musik tersebut? Nah, macam-macam alat musik buatan Pak Nanang itu ada yang digesek, ada yang dipukul, ada yang ditiup, ada yang digoyang-goyang, biar bunyi. Jadi ada 3 macam. Kayak gini ini dipukul, suaranya mau coba ya. Nah, ini dipukul. Kalau apa? Ya lanjut. Kalau ditiup ada lagi, misalnya ini ditiup mainnya. Ini bukan pistol ya, ini alat musik.
jadi 2 alat musik. Ini yang ditiup, ini dipukul, yang digesek banyak. Nanti kita bisa lihat. Ya. Itu berapa lama Bapak bisa membuat alat musik? Wow, macam-macam. Ada yang cuma 10 menit. Contohnya ini. Nah, beli kapi ini untuk ngetel tembok ya. Tahu ya alat ini ya. Untuk tukang ini cat tembok itu dihaluskan dulu, baru temboknya dicat. Ini kan pakai ini scrub. Nah ini waktu di toko tak dingin kok enak suaranya. Nah pulang tinggal nyekrop ini kan 10 menit cuma menyatukan. Nah habis itu di sini kan. Nah nanti kita bisa nyoba mainkan bareng-bareng. Belum, ada yang lama juga. Ada yang 10 menit, ada yang 3 bulan, ada yang mungkin lebih dari setahun ya, itu 2 tahun. Tadi malam baru ketemu hasilnya, bunyinya. Kamu terusin aja, tak ambil alatnya. Kamu ngobrol nyoba nggak apa-apa. Tak nyoba itu misalnya itu, tak tinggal tadi itu. Nah ini baru tadi malam suaranya mendekati aslinya. Jadi ini tak bikin hampir 2 tahun. Tapi bikin ininya cuma 2 bulan ya. Tapi mencari suara yang pas itu yang lama. Tadi malam ketemu rahasianya di sini. Ini kalau mau tahu ini tempatnya obat nyamuk yang dari seng itu. Tak potong taruh sini, suaranya udah enak. Nah ini yang lama, ini yang 10 menit. Ya itu. Lanjut. Gimana Bapak berlatih untuk membuat alat musik? Nah, saya berlatihnya sendiri ya, otodidak. Kemudian beberapa kalau mentok nggak bisa mikir lagi, biasanya nemu tuh di YouTube ada tutorial membuat apa. Tapi itu bagian-bagian yang misalnya alat musik yang sulit gitu. Kalau yang sini kan nggak ada, nyontoh dimanapun nggak ada. Tapi aku mikir kalau ini dikasih senar pasti ada vibrasi dari parabolanya, dari wajahnya. Terus kemudian ini suaranya ternyata, nah ini kan nggak perlu belajar, ternyata aslinya memang unik suaranya. Jadi ada yang eksperimen sendiri, nggak melihat apapun, ada yang melihat panduan di YouTube. Nah, Apakah hasil eksperimen Bapak pernah dijual? nah kebetulan sampai hari ini enggak, karena memang dibuat untuk tidak dijual, satu. Kedua, semuanya baru apa namanya, prototype atau purwarupa. Artinya ini masih perlu disempurnakan lagi, perlu dievaluasi lagi. Tapi ada yang sudah nawar, ini sudah ada yang nawar. Ya karena nggak dijual ya, nggak tak kasih, karena ini menurutku masih perlu disempurnakan lagi. Nanti suatu saat mungkin dia jadi pabrik kurdi-kurdi atau pabrik suling atau pabrik apa gitu. Apa ada larangan jika bermain alat musik? Nah kalau larangan bermain musik nggak ada ya, semua boleh dimainkan, bisa dimainkan, boleh dieksplorasi, cuman harus ada kira-kira
misalnya mukulnya nggak harus terlalu keras macam-macam. Dan ini alat musik biasa yang tidak ada pantangan, harus dikultuskan, sakralkan. Kan ada tuh alat musik yang nggak boleh dilangkai, nggak boleh. Nah itu sebetulnya apapun ya sebaiknya nggak dilangkai karena takutnya kesandung, takutnya keinjek, bisa. Jadi bukan karena bendanya yang sakral, tapi kita menghargai sebuah karya. Apa Bapak pernah keberatan untuk membuat alat musik? Keberatan itu maksudnya apa? Kesulitan. Iya pak, Kesulitan. kesulitan. Ya nih, ini yang paling sulit karena menentukan bunyi yang hampir mirip dengan aslinya yang tak lihat di YouTube. Jadi sehingga tadi malam yang aku cerita tadi baru ketemu ini harus pakai logam agar suaranya lebih nyaring. Nah kesulitan yang lain biasanya tak pecahkan dengan cara diskusi dengan teman atau juga minta bantuan tukang kayu karena alat yang tak miliki terbatas, tidak bisa mengerjakan hal-hal yang berat. Ini seperti ini kan harus bergaji bentuknya biar seperti ini kan alatku nggak cukup, tapi perlu bantuan tukang kayu. Mengapa Bapak tertarik dengan eksperimen alat musik? Ya karena menurutku musik itu indah, musik itu bagian dari kehidupan kita. Bahkan ketika kita berada di dalam kandungan itu ibu kita sudah ngasihkan musik tuh, tak jantung, aliran darah, terus napas, paru-paru itu semua musik ya, sehingga ritme itu otomatis terekam di pikiran kita, bawah sadar kita. Nah, musik ini bisa menjadi media ekspresi untuk mencurahkan ekspresi, mencurahkan kebahagiaan, kesedihan dan sebagainya. Terus musik ini juga bisa untuk sarana berkomunikasi, bisa membuat orang menjadi lebih bisa mencairkan suasana, bisa untuk eksperimen, bisa untuk berkenalan, berkomunikasi dan sebagainya. Apa pesan dan pesan Bapak untuk kita? Nih guys, kita sudah ada di perjalanan pulang. Capek banget. Oke guys, nanti kita sampai rumah untuk penutupan. Bye bye. Teman-teman, penutupan dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.